Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang harapan dan keinginan dia tentang kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia. Oke, kita mulai aja. Dia ini siapa kamu dan apa harapan dan keinginan dia terhadap kamu. Oke, Ten of Pentacle. Dia ingin adanya suatu um, apa ya? Suatu pencapaian ya. Dia ingin adanya uh, dia ingin ada di tempat terpuncak pencapaian hidup dia ya, terutama ini tentang pentacles, tentang keuangan. Kemudian aku lihat di sini dia pengen punya ada pekerjaan yang sangat bermanfaat dan ya menghasilkan keuangan yang mapan gitu ya. Kemudian aku lihat di sini dia ingin adanya kepuasan keuangan yang bijak, keputusan keuangan yang bijak. Dia ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang aman bersama kamu, ingin memiliki hubungan jangka panjang yang berdedikasi untukmu. Seperti itu ya. Dia ini memang orang yang sangat tekun sekali dan sangat bekerja keras dalam pekerjaannya ya. Orang ini lagi giat-giatnya mengumpulkan uang. Kalau aku lihat di sini dan aku lihat dia lagi pengen memperkaya diri ya, memperkaya diri. Terus aku lihat di sini juga keinginan dia atau harapan dia adalah dia ingin adanya suatu pernikahan atau rumah tangga yang stabil, jangka panjang dan juga makmur ya, dari keuangan makmur, dari karir bagus seperti itu ya, sehingga tidak ada masalah di keluarga atau di rumah tangga kalian nantinya seperti itu. Kemudian ada The Hierophant. The Hierophant menandakan bahwa dia ingin adanya penyatuan dengan kamu, ya. Bahkan di sini aku lihat dia sering sekali berdoa, sering sekali berafirmasi, ya, untuk apa? Mendapatkan kamu kembali atau apa ya? Menghadirkan kamu kembali ke sisi dia, seperti itu ya. Ada um, apa sih harapan dan keinginan dia untuk bersama dengan kamu dalam jangka waktu panjang. Berarti saat ini kalau aku lihat keadaan kamu dengan dia kemungkinan lagi berpisah atau lagi ada pertengkaran ya. Intinya mungkin ya lagi nggak ada nggak saling dekat gitu ya. Kemudian ada Queen of Cups. Dia tidak mau lagi hubungan kalian itu dipengaruhi dengan ketakutan dan kecemasan, keraguan-raguan. Dia tidak mau lagi seperti itu karena selama ini bahkan mungkin sampai detik ini ya, masih sampai saat ini dia ini masih merasa adanya rasa ragu, ketakutan, kecemasan karena hubungan kalian. Aku lihat memang lagi ada ketidakstabilan di dalam kebutuhan hidup dia, sehingga ini mempengaruhi hubungan kamu dengan dia dan mempengaruhi juga tingkat emosional dia di keseharian hidup dia. Makanya di sini ketika hidup dia lagi nggak stabil secara finance mungkin, karir, ya semuanya berantakan seperti itu. So aku lihat di sini bukan dia tidak mau menyegerakan komitmen di hubungan kamu dengan dia, tapi aku rasa si dia ini lagi mengusahakan ya menstabilkan atau
mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu agar apa ya, tidak selalu terhambat ketika dia ingin melakukan sesuatu dengan kamu. Ya, misalkan pertemuan gitu ya, terhambat gara-gara pekerjaan, terhambat gara-gara eh, tidak memiliki uang, seperti itu. So, jadi aku lihat bukan dia tidak mau menyegerakan komitmen dengan kamu, tapi nampaknya dia harus menyelesaikan dulu kebutuhan dia atau mem- memenuhi dulu kebutuhan hidup dia, seperti itu ya, agar dia bisa mengendalikan emosi dia. Karena ini sangat berpengaruh sekali ya, kebutuhan dia itu sangat mempengaruhi sekali emosional dia. Karena gini, selama ini ketika dia bersama kamu dalam keadaan serba kekurangan seperti ini, eh, emosi dia itu gampang banget berubah-ubah ya. Ya kamu tahulah sendiri lah, kalau misalkan orang lagi nggak punya duit tuh kan gampang marah, gampang sensitif ya, gampang capek gitu ya, pusing atau apalah seperti itu. Nah, itulah yang dia rasakan ketika dia bersama kamu. Dia tuh kayak apa ya namanya, emosi dia itu eh, sering berubah-ubah tanpa 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 tanda-tanda gitu loh. Sehingga dia ngejalanin hubungan dengan kamu itu ya cuman capek doang gitu loh. Tapi capeknya kenapa? Ya nggak tahu, toh pun nggak ada effort gitu di hubungannya dengan kamu. Tapi ada rasa capek, ada rasa lelah, bahkan mungkin kamu pun merasakannya. Ya, jadi penghambat yang kuat di hubungan kamu dengan dia adalah kebutuhan pribadi dia yang belum terpenuhi gitu ya, terutama mungkin dari keuangan ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga dia ini sejujurnya tidak mau mengambil keuntungan dari kamu. Ya, sejujurnya mungkin selama ini dia itu pernah mengambil keuntungan dari kamu, mungkin dia pernah meminjam uang dengan kamu atau meminta pengertian ya, ruang dan waktu untuk dia tidak diganggu olehmu seperti itu. Nah, ini juga yang membuat energi hubungan kamu dengan dia itu melelahkan ya, jarang ada komunikasi, jarang ada pertemuan, intinya nggak intens gitu. Nah, jadi dia berharap, harapan dia terhadap kamu adalah dia ingin adanya suatu kestabilan dulu dari hidup dia. Ya, baru nanti dia akan memfokuskan kamu kayak gitu. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Sangat dikonfirmasi banget ini dengan Knight of Pentacles. Memang saat ini tuh dia sangat mengharapkan dari kamu itu untuk bisa dibilang jangan terburu-buru atau memaksakan kehendak kamu dulu terhadap dia ya, karena saat ini dia ini benar-benar lagi fokus pada kekayaan dan uang gitu ya. Dan kalau untuk segera-segera juga berkomitmen, si dia ini tuh belum bisa gitu ya, dia belum siap untuk berkomitmen. Terus itu juga kalau aku lihat ada energi yang dimana dia ini masih ada keinginan untuk pindah-pindah ke lain hati ya. Ya mungkin sebagian dari mereka masih suka pindah-pindah ke lain hati, maksudnya itu pengen ngejalanin hubungan dengan si A, si B kayak gitu ya. Terus itu kalau aku lihat di sini juga apa ya, si dia ini memang masih kekanak-kanakan kalau aku lihat ya, masih sulit untuk bisa kamu ajak berkomitmen ya, masih suka bermain-main si dia ini, bahkan kadang sering sekali mengingkari janji-janji dia atau komitmen dia bersama kamu. Ya masih ada energi kekanak-kanakan di sini. Kemudian ada Ten of Sword.
Keadaan dia saat ini lagi menemukan kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Ya, bisa jadi karir dia gagal, kehidupan percintaan dia juga gagal, ya. Bahkan mungkin saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, seperti itu. Eh, Bahkan bukan hanya kegagalan, mungkin juga lagi ada bencana ya di kehidupan dia. Ada suatu keruntuhan ya di hidup dia. Terus itu apa ya? Si dia ini sedang mengalami gangguan mental. Ya, itu tadi gampang banget sensitif, gampang banget emosinya itu berubah-ubah. Terus itu juga aku lihat sangat kelelahan banget orang ini. Bahkan ini em, terus-menerus terjadi gitu ya, sampai dia ini kewalahan gitu, nggak tahu harus gimana lagi untuk mengatasi ketidakmampuan dari si dia ini menstabilkan hidup dia, ya, dari keuangan itu, dari karir, keuangan, kekayaan dia ini, ya, kalau aku lihat. Jadi saat ini tuh dia benar-benar yang lagi terpuruk-terpuruknya, em, gagal dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan, ya, sebenarnya orang ini lagi, aduh, berada di titik terendah di hidup dia. Ya, saat ini dia tuh benar-benar kelelahan karena memang benar-benar saat ini dia berada di titik terendah dalam hidup dia. Aku lihat juga di sini ya hubungan kalian berpisah ya karena memang si orang ini atau si dia ini nih pernah melakukan suatu pengkhianatan sama kamu atau pernah berbohong juga sama kamu, pernah selingkuhin kamu di sini sehingga hubungan kalian itu ya udah mendramatisir akhirnya berpisah seperti itu. Terus itu bahkan kalau aku lihat si dia ini kayak apa ya berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu dengan dramanya itu, ya. Jadi mungkin pernah dia datang ke kamu menceritakan keadaan dia bahwa dia em, apa ya dia sendirian, dia tidak diperdulikan oleh mungkin keluarganya, teman-teman, ya dia benar-benar terpuruk secara keuangan. Itu salah satu taktik dari si dia untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Ya, harapan dia adalah mendapatkan perhatian kamu lagi. Seperti itu. Kemudian, oh, the devil. Em, Saat ini tuh dia ngerasa sedih banget, ya. Dia ngerasa apa ya, kayak terjebak, ya. Dan mungkin juga kecanduan dengan sesuatu, ya, entah itu dengan obat-obatan terlarang atau kecanduan dengan apalah ya. Ada kesedihan, ada kecanduan dan seperti merasa terkurung atau terjebak dengan situasi tertentu. Ada situasi tertentu yang dia merasa kayak terjebak gitu, sulit untuk keluar dari situasi itu. Nah, bisa jadi kecanduan dia inilah yang membuat dia merasa sulit atau terjebak sehingga sulit untuk keluar dari kecanduan itu. Ya, bisa jadi dia mungkin kan dulu pernah selingkuhin kamu, mungkin dia ini kecanduan dia itu ya selingkuh misalkan ya. Nah, akhirnya kena tulahnya gitu, mungkin dari perselingkuhannya akhirnya menemukan korban ya, mungkin ada yang hamil dengan dia atau minta pertanggungjawaban dari dia sehingga si dia ini tuh kayak terjebak dengan satu situasi yang itu sulit untuk bisa dia lepaskan. Itu kalau aku lihat ya. Em, dan kalau aku lihat di sini ada rasa terkekang dari si dia oleh kekuatan eksternal atau keadaan yang sejujurnya tidak terkendali. Ya, jadi misalkan gini, dia dulu pernah tuh kerja di suatu tempat. Nah, uh, mungkin dia pernah menyelewengkan sejumlah uang kantornya dan akhirnya di sini dia mungkin dipecat atau apa misalkan dipecat gitu ya, dipecat. Kemudian dia juga harus mengembalikan sejumlah uang yang pernah dia ambil dari kantor itu. Nah, sehingga dia terlilit hutang di sini. Itu juga yang membuat dia merasa tidak berdaya
atau seperti menjadi korban. Padahal itu adalah sebab akibat dari tindakan dia di masa lalu yang tidak baik gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan mau nggak mau dia harus bertanggung jawab atas tindakan dia sendiri dan hanya dibatasi oleh sikap dan perilaku dia aja. Jadi nggak bisa orang lain itu ngebantu dia. Dia cuman bisanya ya mengandalkan diri sendiri gitu dengan sikap dan tindakan dia gitu ya. Jadi mungkin dia mengambil sejumlah uang yang banyak sehingga dia harus apa ya memohon kepada pihak kantor untuk diberikan keringanan ya. Terus tindakannya yang mungkin dia boleh untuk menyicil, mengangsur uang itu seperti itu ya. Jadi aku rasa di sini dia tuh benar-benar yang menyelesaikan masalah dia itu sendirian gitu, nggak ada yang ngebantu dia kalau aku lihat di sini ya. Hmm, jadi apa ya, si dia ini apa ya, kayak cuman bisa mengandalkan tekad dan em, apa ya, tekad dan kemampuan dia sendiri aja gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian apa sih yang dia harapkan dan dia inginkan dari kamu? Jika kamu tidak mencintaiku lagi, aku tidak akan mampu melewati dunia ini. Oh, dia takut banget kalau kamu sudah tidak mencintai dia atau sudah tidak sayang lagi sama dia, sudah tidak menginginkan lagi dia. Dia takut banget kamu untuk berpisah, ya. Terus itu kamu adalah orang yang paling cantik kata dia ya. Menurut dia baik itu mungkin secara fisik atau dari tingkah laku, perilaku, tindakan kamu ya. Menurut dia kamu itu cantik. Tolong tetap aman sementara kita berpisah, aku membutuhkanmu. Jadi dia berharap kamu tidak meninggalkan dia atau kamu mencari orang lain. Kamu tidak apa itu namanya? Tidak eh, beralih hati gitu ya, apa beralih hati itu ya, beralih perasaan ya, kamu tidak mengganti perasaanmu ke orang lain seperti itu ya, tidak mencari yang lain seperti itu, karena sejujurnya di sini dia sangat ketergantungan banget sama kamu, dia sangat membutuhkan sosok kamu, dia sangat 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 menginginkan kamu ya. Bantu aku untuk sembuh kata dia. Oke, jadi keadaan dia saat ini tuh ada rasa traumatik, ada rasa lelah, ada rasa capek, ada rasa sakit hati juga ya. eh Ya tentang masa lalu, kemudian dalam keadaan kesulitan finance ini ya, dia pengen banget bisa nggak kamu ngebantu aku secara keuangan seperti itu ya. Si orang ini kayak pengen banget minta bantuan sama kamu untuk menolong dia ya untuk keluar dari situasi masalah dia. Aku terlalu malu untuk kembali betapa aku benci kalau aku menyakiti kamu. Ya, dulu dia pernah menyakiti kamu. Ya itu mungkin apa itu namanya? Dia kemarin selingkuhin kamu, dia kemarin sering nyuekin kamu, tidak memberikan quality time ke kamu ya, sehingga si dia ini tuh malu banget, sehingga dia ini tuh kayak mau kembali lagi ke kamu itu kayak rasa bersalahnya itu lebih besar daripada rasa bersalahnya itu lebih besar em, dari apa ya keberanian dia untuk kembali gitu loh.
ya. Jadi rasa bersalah dia itu menutupi rasa keberanian dia untuk kembali ke kamu, ya. Aku benci karena aku telah menyakiti kamu. Tuh double banget ya di sini, berarti kuat banget energinya. Dia malu banget, dia menyesal banget, dia merasa bersalah banget sama kamu karena dulu dia selalu menyakiti kamu terus, ya. Oke, siapakah orang ini? Tertarik energinya. Oke, orang ini memang orang yang mencintai kamu. Orang yang dia ini apa ya? Dia ini sempat gitu ya memiliki hubungan dengan yang lain, ya. Tapi tidak ada yang bisa membuka hati dia, ya, seintens dengan kamu, gitu. Jadi dia itu pernah ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C sampai Z entah berapa orang gitu ya. Tapi dia itu mungkin cuman kayak semacam gairah di awal aja, mungkin ya karena secara fisik dia mungkin cantik atau ganteng, ya udah dipacarin gitu ya. Tapi nggak pakai hati gitu loh, kayak ya cuman untuk teman ngobrol ya, teman ya, kalau ditanya punya pacar nggak, ya punya dia gitu, tapi nggak pakai perasaan gitu loh, ya. Nah, ketika dengan kamu mampu membuat si dia ini membuka hatinya untuk kamu kayak gitu, ya. Terus si dia ini pengen banget bersatu dengan kamu, pengen punya kehidupan bareng sama kamu, ya. Pengen punya kehidupan sama-sama dengan kamu. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, ya. Orang ini tuh merasa selalu sangat bahagia dengan kamu. Jadi kalau sama kamu itu dia selalu banyak tertawa, merasa banyak selalu kebahagiaan yang timbul, ya. Terus itu sama kamu itu dia selalu gembira deh, selalu selalu menunjukkan apa ya, emosi yang menyenangkan, ya. Bahkan aku lihat di sini em, kamu dengan dia itu sama-sama saling menikmati momen-momen bersama gitu kalau aku lihat, ya. Dia menganggapmu satu-satunya, ya. Dia menganggapmu satu-satunya. Kemudian Coffin, ending bring new beginnings, growth, change, liberation, and transition. Oke. Dia sempat mengakhiri hubungannya dengan kamu dan kemudian memulai lagi hubungannya dengan kamu setelah adanya pertumbuhan dari diri dia atau perubahan dari hidup dia atau ada transisi dari hidup dia gitu, ya. Intinya kayak ada perubahan aja, ya, entah itu banyak ataupun sedikit, dia ngerasa ya ada perubahan, ya. Dia sempat mengakhiri hubungan dengan kamu kemudian datang lagi untuk memulai hal baru atau memulai hubungan kembali dengan kamu. Me time, take time, in time, cyclus, time to heal, progress. Oke. Dia ini untuk saat ini kayaknya lagi menarik diri dari kamu. Dia butuh ruang dan waktu untuk menenangkan diri, untuk berproses, untuk sembuh dari sakit hati ataupun sembuh dari keuangan yang lagi limit ini, ya, lagi sembuh dari titik terendah hidup dia ini. Dia harus saat ini tuh lagi butuh waktu untuk berfokus pada diri dia dulu, berfokus pada kebutuhan dan pencapaian hidup dia dulu, gitu ya. Jadi saat ini aku lihat kamu dengan dia lagi tidak bersama atau kalian lagi ada jeda atau saling menarik diri, ya. Dan orang ini tuh butuh waktu untuk menenangkan diri atau menyembuhkan diri dia untuk berproses dulu dalam hidup dia, gitu, ya. Dan mungkin si dia inilah yang memang dari awal itu ninggalin kamu atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia duluan yang memulai tidak berkomunikasi dengan kamu, gitu ya. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Dia sedang menyembuhkan rasa sakit hati, dia sedang membebaskan diri dari
hubungan yang toksik, baik itu pertemanan atau relationship gitu ya, dan addiction, ketergantungan dengan sesuatu ya. Ya, kecanduan atau ketergantungan dengan sesuatu. Ya, dia harus melepaskan itu dulu. Ya, jadi relate ya, Ten of Swords ini kecanduan dengan sesuatu, dan ini juga healing heart, juga kecanduan dengan sesuatu, dia harus melepaskan itu dulu. Banyak hal, bisa dari pengkhianatan, suka bohongnya, suka apalagi suka punya hidup hedon atau apa. Intinya di sini dia itu ada kecanduan. Bisa juga kecanduan dengan obat-obatan sehingga menghancurkan hidup dia. Akhirnya dia berada di posisi terendah dalam hidup dia. Dia kehilangan harta benda banyak ya. Jadi saat ini tuh dia sedang berproses merintis kembali dari nol hidup dia. Seperti itu. Cases. Orang ini atau dia ini adalah seseorang yang sangat mencintaimu tanpa syarat. Ya, dia ingin menerima dan memberikan kasih sayang ke kamu ya sejujurnya, dan si dia ini sangat-sangat jatuh cinta kepadamu ya. Kemudian orang ini atau dia ini adalah orang yang dulu pernah menghadirkan banyak opsi di hubungan kalian ya. Dia mungkin pernah ya saat masih bersama kamu, dia juga ternyata ngejalanin hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini juga dia ini mungkin pernah one night stand dengan seseorang atau mungkin dengan kamu ya. Bahkan mungkin ada situasi yang selalu berulang-ulang antara kamu dengan dia. Jadi ada energi hubungan kamu dengan dia mungkin sering sekali on off berulang. Ya, ada situasi yang berulang kayak misalkan dia selingkuh, nanti putus, datang kamu maafkan, selingkuh lagi, putus, pergi, kemudian datang lagi, nanti kamu maafkan, datang lagi. Nah, kayak gitu. Berulang terus-terusan. Nah, ini ya ciri-ciri orangnya. Oke, mudah-mudahan kamu sudah sesuai ya dengan orang yang kamu pikirkan. Terus untuk alfabetnya ya. Untuk alfabetnya di sini ada A, ada K, O, D, T, X, J, H, R, U, M. Oke, itu aja untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Devil tuh Capricorn. Yes, Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.